Saja semuanya di sini disebutkan makan mengambil harta orang lain tanpa hak, tidak sesuai dengan aturan Allah, tanpa nyuri atau yang lain sebagainya. Berbuat aniaya kepada manusia dengan cara memukul dengan tangan atau caci maki, yakni dengan lisan. Ada seorang muslim itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim yang benar itu bila mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dan termasuk perbuatan dolim juga melampaui batas atau sewenang-wenang terhadap orang lain, terutama lebih-lebih kepada orang yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-qulubu wal absar, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab." Ya, ayatnya sering disampaikan kaitan dengan orang zalim. Janganlah engkau wahai Muhammad, janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kenapa kok ada kemungkinan cara berpikir seperti ini? Karena bisa jadi orang yang berbuat zalim itu tambah berbuat zalim tapi dia tambah kaya, tambah hidupnya enak, mewah dan seterusnya. Ketahuilah bahwa Allah nggak lalai dari perbuatan dolimnya dan Allah pasti akan membalasnya. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai pada hari waktu di mana mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Dan berilah peringatan kepada manusia terhadap hari yang waktu itu datang azab kepada mereka. Kami kembalikan maka orang zalim tadi akan berkata, "Ya Allah, berilah tangguh kami, yakni kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali kamu tidak akan binasa dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kezaliman, tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu sebagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Inna sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun, dan orang zalim itu kelak akan mengetahui tempat mana yang akan mereka jadi tempat kembalinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat ini jelas kaitan dengan kezaliman, bahwa Allah tidak akan melupakan mereka, pasti akan membalasnya. Selain itu, orang zalim nanti di hari kiamat akan tahu tempat kembalinya. Kenapa? Karena jelas, udah banyak ciri-cirinya, udah banyak tanda-tandanya. Selain itu, semua manusia akan mengingat semua dosa yang pernah mereka lakukan di dunia, sehingga mereka nanti akhirnya pantas masuk neraka atau masuk surga, mereka udah tahu semuanya. Karena namanya manusia pasti akan tahu, oh ini kira-kira, bahkan kita hidup sekarang ini itu bisa jadi kira-kira di surga mboten Pak, Bu. Harapannya gitu nggak? Harapannya surga, harapannya. Tapi kan paling tidak kalau kita biasa kajian, biasa sholat, menjalankan perintah, insya Allah harapannya masuk surga.
Nah kalau orang yang biasa maksiat nggak pernah ibadah misalnya, itu nanti di akhirat pasti akan tahu, oh saya masuk kemana ya, tahu dia. Lebih-lebih ketika setelah diberi catatan amal, rapotan, nah, kasih rapot. Nah, kalau Pak nerimanya pakai tangan kanan jelas surga, tapi kalau tangan kiri pasti neraka. Atau bahkan di ayat yang lain disebutkan dari arah punggung mereka. Kenapa? Malu San. Karena udah tahu dirinya itu masuk surga atau masuk neraka. Itu mereka udah tahu itu gitu. Sehingga malu sih kok piye Mas. Ora pantes surga gitu iki misalnya. Wis menunduk karena tahu perbuatan mereka sendiri. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sungguh Allah menangguhkan hukuman terhadap orang zalim itu untuk beberapa lama sampai tiba saatnya Allah menghukumnya. Maka Allah tidak akan melepaskannya lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, seperti itulah kelakuan Allah mengadab orang yang zalim tadi. Sesungguhnya adabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Jadi intinya lebih-lebih umat Muhammad. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ketika melakukan kezaliman bisa jadi Allah langsung turunkan adab. Allah langsung adab mereka dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai jenisnya adab. Namun umat Muhammad ini diberi waktu tenggang. Masih dikasih kesempatan untuk tobat apa kesempatan nambah maksiatnya, tambah dosanya. Jadi Allah mengharapkan dengan diakhirkannya azab bagi orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, itu harapannya mau tobat setelah itu. Tapi ya nggak tahu juga kalau memang pantas ya neraka ya tambah zalim lagi, terus berbuat aniaya terus menerus. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merasa pernah berbuat aniaya terhadap saudaranya, baik berupa kehormatan dirinya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta keridhaannya di hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang sudah tidak berguna lagi dinar atau dirham. Jika ia mempunyai amal solih, maka amalnya itu akan diambil sebanyak kezalimannya itu. Dan jika ia tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambil keburukan orang yang dianiayanya itu, lalu dipikulkan kepadanya. Jelas hadisnya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Intinya, mumpung masih di dunia, ketika kita merasa atau ingat bahwa kita pernah melakukan kezaliman, mumpung masih di dunia, kita harus meminta keridhaan orang yang pernah kita aniaya. Misalnya pernah kita ejek dengan ucapan, ya minta maaf dulu, saya pernah ngejek dirimu seperti ini seperti itu, sampai sak kampung tahu ejekan itu. Omongan saya seperti ini menyebabkan jenengan seperti ini seperti itu. Minta maaf. Nah, atau minta keridhaan. Ya udah, apapun itu. Bisa jadi selain ucapan, misalnya ngambil hak orang lain. Ya udah, minta maaf dan kembalikan barang orang lain. Dengan apapun itu, nyuri atau ngambil kliennya, ngambil pelanggannya, atau yang lain sebagainya, apapun itu. Kalau kita pernah melakukan kezaliman, mumpung masih di dunia, minta dimaafkan. Sebelum hari kiamat yang sudah tidak berguna lagi dinar dan dirham. Maksudnya apa? Kalau di dunia misalnya
minta maaf, ya wis aku sing penting jajakno sate misalnya, wis ngono misalnya. Jadi seperti itu ya wis kan tinggal beliin kan itu. Kalau nanti di akhirat nggak butuh lagi dinar, dirham, nggak ada uang apalagi rupiah. Rupiah tambah merosot terus, inflasi terus, yang gitu kan. Kalau emas kan enggak, nah, dinar, dirham itu kan dibuat dari emas dan perak. Itu pasti akan naik terus kan gitu. Nah, mumpung masih di dunia, silahkan minta maaf. Sebelum nanti di hari kiamat, dinar dan dirham tidak berguna lagi. Nah, terus bagaimana? Lah nek wis bacot ning akhirat bagaimana? Nabi melanjutkan. Jika yang berbuat aniaya tadi banyak perbuatan baiknya, maka perbuatan baiknya itu diberikan kepada orang yang pernah dia aniaya. Lah nek wis rande kebaikan piye? Lah ya udah, oh berarti orang yang pernah dia dolimi itu akan diambilkan kejelekannya diberikan kepada orang yang berbuat dolim. Makanya hadis di dalam hadis disebutkan bahwa tahukah kamu siapa orang yang muflis, orang yang rugi, yang yang rugi intinya seperti itu nanti di hari kiamat. Kalau para sahabat jawab orang namanya rugi saat durunge sugih terus dadi kiri mendadak atau duitnya saat durunge akeh saiki seran didit misalnya seperti itu. Tapi jawaban Nabi yang namanya rugi itu adalah orang yang ketika di dunia banyak melakukan ibadah, bukan cuma sholat, semua kajian, puasa, bahkan sunnah-sunnah juga dia lakukan. Contohnya besok tanggal 9 Muharram berarti Tasu'a atau tanggal 10 Muharram silahkan puasa misalnya. Seperti itu udah banyak melakukan puasa kayak atau sholat sunnah kayak atau yang lain sedekah kayak misalnya. Bahwa semua kebaikannya kabutan gowone. Sampai di hadapan Allah dituntut oleh orang lain. Aku pernah dicaci sama dia, ya wis. Amalannya berikan pada orang yang pernah dia caci. Aku pernah dipukul sama dia, ya udah ambil kebaikan dia berikan kepada orang yang pernah terzalimi. Setimpal aku njaluk lah aku lara tenan mbiyen pas digamplengi misale tambah meneh aku ora gelem nek semono misale nyanyangan silakan. Nanti seperti itu sampai habis. Sebelumnya ketika ke sono bawa gunungan berapa banyak pahala. Tapi karena dia melakukan kedoliman banyak sekali maka diambil terus diambil sampai orang yang pernah terdolimi itu juga merelakan. Ya wis aku udah dikasih kebaikan ini ya udah, misalnya selesai terus menerus. Kalau nggak punya kebaikan bagaimana? Kalau nggak punya kebaikan maka keburukan orang yang pernah dia dolimi itu diberikan kepada orang yang pernah berbuat dolim kepada dia. Nah, jadi seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sebelum terjadi hari kiamat segera minta maaf sama orang yang pernah kita dolimi, kita aniaya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku. Maksudnya Allah itu haramkan untuk dirinya kedzaliman itu. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Ketahuilah bahwa Allah enggak mungkin dolimi hambanya. Jadi Allah haramkan kedzaliman atas dirinya. Maksudnya kalau berbuat salah ya ini kedzaliman. Kalau kedzaliman misalnya Allah haramkan kedzaliman untuk dirinya itu maksudnya gini. Allah nggak mungkin menganiaya, mengadab orang tanpa sebab atau menyiksa di dunia, menghancurkan dia tanpa sebab, nggak mungkin, pasti ada sebabnya. Allah nggak mungkin. Wa anallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Ya, itu kedzaliman haram untuk Allah dan kedzaliman itu juga diharamkan untuk manusia
agar tidak saling mendolimi di antara manusia. Tidak ada orang yang dianiaya dari kalangan manusia. Jadi dolim itu haram untuk Allah, begitu pula untuk orang beriman juga haram. Maka janganlah saling mendolimi. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bertanya kepada para nabi, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Oh, hadis ini gini. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dinar dan dirham atau kekayaan. Rasulullah menjelaskan bagaimana yang sebenarnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, siam dan haji, namun ia datang dalam keadaan telah mencela si anu, mengambil harta si anu, melepaskan kehormatan orang lain, memukuli orang lain, menumpahkan darah orang lain, membunuh orang lain berarti. Maka kebaikannya akan diambil untuk orang yang pernah dia caci, pernah dia jatuhkan kehormatannya, pernah dipukul atau apapun, intinya seperti itu. Apabila kebaikannya sudah habis, sebelum habisnya kesalahannya terhadap orang itu, maka diambillah kejahatan orang-orang itu lalu dipikulkan kepadanya hingga akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hadis-hadis di atas semuanya ada di dalam kitab-kitab kumpulan hadis sahih. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau tanya? Ngantuk. Liburan ngantuk. Silakan. Yang didolimi itu orang banyak. Jadi kalau kebaikan itu sudah habis diberikan pada orang, kemudian yang didolimi itu dapat apa lagi dari, kalau katakanlah yang didolimi orang 10 sudah sampai ke 5 itu sudah habis. Ya. Nah yang 5 tadi gimana tadi? Berarti yang pernah dia dolimi tadi pasti punya dosa toh. Diambilkan dari dosa orang yang terdolimi, diberikan kepada orang yang mendolimi. Kalau katakanlah tadi yang didolimi orang 10, ya, sampai batas 5 pun keburukan atau amal mereka sudah habis. Bagaimana bagiannya orang yang 5 tadi gitu? Orang yang 5, yang lain 6, 7, 8, 9, 10 itu kan punya kejelekan dia. Diambilkan kejelekan, ditanggungkan kepada orang yang berbuat dolim. Paham? Berarti keapian wis reneng, tambah kejelekan orang lain, tambah kejelekan orang lain, opidu, nerwolu, kejelekannya diambil, berikan kepada orang yang pernah dia dolimi. Makanya tadi disebutkan sampai nanti akhirnya, hingga akhirnya dia masuk neraka karena kejelekannya banyak sekali, kebaikannya entek kabeh. Makanya dikatakan Rasulullah bersabda, itu adalah orang yang rugi, yang bangkrut. Bisa dipahami? Barangkali yang lain, silahkan. Betul. Belum. Bisa jadi. Jadi di kubur itu ada siksa. Jadi kan buktinya ada mungkar nakirin tanya. Menrobuka kan itu. Reason jawab kan dipukul. Ya bisa jadi terus.
Bisa jadi terus, bisa jadi tidak. Nah, kalau kaitan dengan itu memang perbedaan pendapat kaitan dengan itu. Tapi faktanya banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari siksaan kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, kan gitu. Nah, dan kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahanam dan dari siksa kubur, kan gitu. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa itu di atahiyat itu ada atau yang lainnya. Itu nggih. Nah, terus bagaimana? Aku ya orang ngerti, aku belum tahu tekan kono masalahnya. Ngoten nggih. Nah, barangkali yang lain. Ini Ustaz. Kalau ini dari awal sampai ini tadi, ini kayaknya kayak hitung dagang. Biarpun zaman dulu itu ajarannya ojo berbuat jelek. Nah, hanya begitu saja. Di sini dijabarkan yang nanti kalau you seperti itu neraka. Nah, begitu seremnya kayak gini. Tapi manusia sejak dulu sampai sekarang. Sebelum Muhammad sampai sekarang diajarkan seperti ini, dan sejarah-sejarahnya terjadi juga Mirip ya, semuanya. ya. Lah ini kok saya berpikir, bukan berpikir ya, tapi bisa disimpulkan begitu ajarannya serem-serem kayak begini aja, manusia tetap menjalankan dengan menurut saya tidak sadar, tahu tapi tidak sadar. Sekarang mendolimi itu apa dari kecil sampai besar, Ustaz. Yang kecil itu biasanya enggak sadar. Nah, ini apa yang melekat di setiap manusia. Sampai pertanyaan aja detail juga. Ya, Pak Sakir, Pak Joni. Itu kan seperti hitung dagang. 10 orang, 5 sudah habis. Nah, itu kan kayak hitung dagang. Kan serem sekali. Tapi manusia tetap ya beginilah istilah menzalimi itu, kadang pemahamannya tidak begitu tahu. Nek aku non sewu lagi nyindir atau apa itu termasuk zalim apa tidak, itu hal biasa, menyakiti orang lain. Nah, ini gimana nih fenomena apa ini, umat manusia sudah dituntun kayak gini aja, Mas. Terima kasih. Iya. Jadi gini. Manusia terkadang nggak seneng kalau miskin, makanya dia ngambil yang haram juga supaya tambah sugih. Mikirin ngono. Seseorang nggak mau dia itu kelihatan lemah, supaya kelihatan hebat jadi preman, dan kelihatan hebat. Padahal kedoliman banyak. Orang nggak mau sing lurus-lurus. Sing lurus-lurus wae. Maksudnya lurus wae piye? Gayane gur ngono tok, gajine gur semono tok. Wah, ra seru uripe. Yang pengen yang memacu adrenalin, konangan ora ya. Ngono kuwi, menungso ngono kuwi. Karena memang setan kerjaannya memang seperti itu. Ya, kembali lagi kita harus tahu, usahakan semua amal yang kita lakukan itu dilihat ada manfaatnya enggak. Ngono wae. Rasa angel-angel. Kita dapat manfaat enggak? Ada manfaat, lanjut, nek enggak diem wis. Ngapain ngono lho. Wis tidur wae daripada melakukan kedzaliman. Bahkan kaitan dengan omongan saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong sing baik. Nek ra iso diem wis ngono wae. Jadi ajarannya komplit banget nih. Kaitan dengan ngomong ngono kuwi. Nek iso ngomong apik ngomong, nek ora meneng wis. Jadi ya ngerti ngono kuwi. Lah sebelum ngomong pikirin manfaat ora. Jadi manfaat ya, ada manfaat, lanjutnya enggak ngapain. Manfaat di sini bisa manfaat dunia monggo, manfaat akhirat silahkan.
Nek mungkin manfaat dunia, nek akhirate ora manfaat malah mandorot piye Pak? Ya aja. Kan gitu. Kan kadang ada manfaat dunia tapi enggak manfaat akhirat misalnya. Jangan. Usahakan kalau bisa manfaat akhirat. Wis. Rasa enggak ada omongan wong liat, bebas. Mereka mau ngomong apa aja bebas. Selesai. Kita tinggal lihat manfaat orang. Manfaat jalan, orang manfaat serasa. Udah itu aja. Perbuatan sama. Kita melakukan ini, ada manfaatnya enggak? Manfaat lanjut, enggak ada manfaat berhenti, selesai. Dan ini harus ngerti kabeh ngono kuwi. Tapi kok ngono kuwi Pak, ya kerjaane setan ya ngono kuwi kok. Sing bujuki Habil Qabil setane ya cek ono. Bisa jadi. Sampai akhirnya membunuh saudaranya. Dulure dhewe tak pateni kok iso ngono kuwi lho. Ngopo ngono lho? Memang kudu oleh sing ayu ngono to. Kan jarene ngono ya. Memang kudu sugih ngono to. Sapa sing ngutukke? Ora eneng sing ngutukke. Kudu oleh sing ayu. Sapa sing ngutukke? Kudu oleh sing ayu. Memang benar seperti itu ya. Tapi kembali lagi, ya manusia ngono kuwi mau. Sing ngutukke wonge dhewe padahal ora kudu. Akhirnya melakukan kedoliman tambah kedoliman lagi. Itu belum lagi manipulasi dan lain sebagainya. Lebih-lebih kalau kedudukannya tinggi, memanipulasi apapun itu, laporan misalnya fakta. Lebih-lebih ketika dia dolim, ketika dia berada di atas, itu lebih mudah lagi. Apapun itu. Nek wong kerucuk sing didolimi nang cah wong-wong kitarane. Lah nek sing dolim pimpinan, walah naudzubillah. Itu banyak sekali yang akan terdolimi, akan merasa dampaknya. Bahkan wong kerucuk yo ngapusi sosok. Contoh paling mudah, asuransi. Kuwi yo dolim yuan. Pas corona diobong ngono kene itu duitnya. Lah piye ra ngono ra itu duit tok. Itu cerita banyak sekali, orang yang apa-apa ngerti kebakaran. Kayak ngopo. Kene itu asuransi. Atau wis jelas buktine ning kono dibakar, kira konangan. Dan seterusnya kedoliman selama mungkin di dunia bisa ditutupi. Ketahuilah bahwa Allah nggak lupa dari perbuatan dolim mereka. Mungkin sekarang bisa selamat, nanti pasti akan ketahuan. Namanya orang jelek selamanya akan ketahuan. Sepintar-pintar menutupi keburukan, kejelekan, kedoliman, pasti akan terkuak selamanya. Nggak di dunia, di akhirat. Terus harus yakin itu. Bisa dipahami ya, harus ini. Ya, masalahnya gini, terkadang dolim itu ya tadi aku wis didolimi gede lah ngono saja. Padahal ngapain sih harus seperti itu kan enggak juga toh. Didolimi lah ya wis, dirugikan lah ya wis. Carane ngene kita ya wis tak tiru dolim wong liya genti lah padha-padha elek berarti. Seperti itu. Ketika ditipu, setelah itu lebih nipu genti. Nah, pas rugi, bikin orang lain yang rugi juga. Nah, untuk bila jangan. Pas saya dirugi lah, yus kita tanggung sendiri. Bismillah. Insya Allah ada jalan yang lain. Selesai. Minta sama Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kan itu. Ya Allah, berilah pahala saya dalam musibah ini apa? Diabusi kayak atau rugi kayak atau yang lain sebagainya. Ya wis minta sama Allah. Ya Allah ganti yang lebih baik dari itu. Selesai wis mesti ana dalan liya ngono. Mikir yang positif sebenarnya agama wis ngajari ngono kuwi. Sekecil itu. Enggak perlu kok kita terus balas dendam. Ngapain balas dendam? Ya yang penting kita ambil pelajaran aja. Wis dihapus karo wong iki sesuk rasa ngono wae. Rasa interaksi sama dia lagi, udah gitu aja.
Nah, monggo. Berbuat zalim ini kebalikannya minta maaf. Itu kebalikannya begitu ya. Sesudah kita buat zalim, kemudian kebetulan tidak sadar. Akhirnya begitu sadar kita ke tempat orang tadi minta maaf. Begitu ya, hukumnya harusnya begitu. Tadi hadisnya juga saya baca. Ya, ya. Lah ini karakter minta maaf pun orang-orang itu gengsi dan berat. Ya, minta maaf itu kadang-kadang gengsi. Makanya munculnya seperti itu tadi. Saya digitukan, mau tak balas. Nah, itu apa ini memang pembawaan semua manusia. Iya, tadi kan hadisnya jelas, mumpung masih di dunia, kalaupun pernah kita melakukan kezaliman pada orang lain, segera minta maaf, minta keridhoannya, atau kembalikan apa yang kita ambil, apapun itu. Kita curi barangnya, kita tipu dia dengan dan seterusnya, kita kembalikan semua. Hak dia kita kasihkan, semuanya. Mumpung masih di dunia, sebelum hari kiamat yang tidak guna lagi, duit nggak guna. Mungkin kita menjelekan orang lain, ya wis minta maaf, aku saiki dadi koncomu, aku minta baik-baik. Kowe njalukmu apa? Napa, Pak? Sate kambing ya misalnya tadi. Ya tak tukokke 2 porsi. Ya siap. Misalnya bebas, ngono. Kan gitu, maaf aku meskipun saya juga dengar itu, tapi udah nggak memperhatikan. Lah ya wis aku wujud saya minta maaf tak kasih ini. Oh iya terima kasih. Wah selesai. Jadi seperti itu. Sebenarnya udah dikasih jalan, kasih solusi semuanya. Tapi ya menungso nek kon ngono ki ya berat. Berat. Cukup. Udah aku sadar, aku minta maaf. Sampai di rumahnya, ngapain ke sini? Lu ngono, lu malah tidak mau. Kadang kan begitu. Ini seni, maksudnya apa ya? Kehidupan di dunia kan seperti itu. Ya, memang butuh sesekali, butuh menunggu gan sesuk aja. Coba ini, memang ya menungso beda-beda. Gen kapok ngono ya. Yo minta maaf ya ngono karo nek minta maaf karo kowe minta maaf ke wisan ngono misale. Nek ngono kabeh ya ora seru uripe. Ya kudu nek ngapain sini ngono kudu ngono. Ya banyaknya tipikal manusia itulah yang nanti menyebabkan seseorang bisa taubat. Kudune ngono lho, tapi nek wong elek ya mbok arep piye wae ya tetep. Nah ini begini, saya pernah di luar kota gitu. Saya dipojokkan bertubi-tubi. Saya diam gitu. Begitu sampai kota kita sendiri ke rumah, paginya dia ke tempat saya. Aku minta maaf. Nah itu jawab saya, ngapain minta maaf pada saya? Langsung aja sama yang kuasa. Itu kan sudah terjadi kemarin seperti kayak gitu di luar kota. Kalau di kota sendiri aja, ya tidak masalah. Nah itu salahkah kalau jawaban seperti itu? Udah. Ya bebas. Ya itu hak kita. Kita namanya ada orang minta maaf, itu kita mau maafkan atau tidak hak kita, bebas. Ya boleh tidak memaafkan itu ya juga boleh. Misalnya, saya kasih contoh, seorang ibu di apa itu, yang anaknya itu mementingkan istrinya itu loh, terus akhirnya sekarat nggak mati-mati itu siapa namanya? Yang akhirnya mau dibakar itu loh, namanya siapa? Alkomah apa siapa? Sepertinya itu Alkomah sebenarnya. Ibunya kan nggak maafkan, bebas nggak apa-apa, nggak harus memaafkan lah. Kalau memang nyakiti hati tenan lah ngopo, itu hak saya. Jadi hak seperti itu ada pada diri kita. Apakah semua harus dimaafkan? Enggak. Buktinya orang-orang yang terdolimi nuntut di akhirat, buktinya juga dikasih tanggung, kasih pengadil. Allah juga ngadili itu dengan baik. Kan gitu kan?
Lah kok kowe ora maafke ngono? Maksud ngono? Ya ora. Allah juga enggak nuntut untuk maafkan semuanya. Yaitu hak kita masing-masing. Jadi hak asasi kita itu ditunaikan dalam Islam. Semuanya diberi fasilitas untuk itu. Kita memaafkan hak kita, enggak maafkan hak kita. Jadi seperti itu. Bisa dipaham nggih? Iya no, apa-apa Islam ora maaf kayak gitu. Lah kowe ya Islam ora kok dolim aku ngono genti no. Ngono kan dolim kan dosa gede kan ngono. Lah iya, itu hak saya. Kamu melakukan kedolimannya biasa aja. Bahkan nggak cuma sekali ya. Kan gitu kan. Makanya tadi misalnya didolimi sama orang, ya udah nggak perlu kita marah sama dia. Yang penting kita jangan interaksi lagi sama dia kaitan dengan ini, selesai. Lah kok berarti maaf ke saya? Lah aku kaitan dengan itu saya lepas diri aja karena pernah kamu tipu kaitan dengan ini. Saya nggak mau urusan dengan kamu urusan ini loh, tapi untuk urusan yang lain mau sholat jamaah bareng bebas. Paham ya sampai sini? Ya kalau nek urusan karo wong iki nek duit angel mesti misalnya lo ya. Lho sesuk ya lah ya wis nek urusan duit aja omong aku meneh ora tau bayar. Misalnya lho ya. Kowe angel kok rasanya. Ini urusan iki aja nek urusan liya ora apa-apa iku kerja bakti bareng ngono wae. Tapi nek urusan iki aku ora wis ngono wae. Jadi terkadang enek wong sing biasane ngono kuwi ya tetep ya Allah. Ya Allah ya. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya kita tetap memberi ruang untuk dia, tapi terkadang urusan tertentu saya nggak mau kalau urusan ini. Nah semua harus diberikan pada orang yang tepat, nah, gitu. Nggak tepat jangan, nah, gitu. Cukup ya, monggo silahkan. Itu dari setan atau dari diri sendiri? Bisa dari sendiri, bisa dari diri sendiri, bisa dari setan. Lah kok ngono? Dari diri sendiri kita punya nafsu. Dari setan, ya memang kerjanya setan memang harus gelincirkan semua manusia. Laudillannahum walaumaniyanu. Janjinya setan setelah suruh sujud sama Adam nggak mau, setelah itu dilaknat sama Allah, kamu neraka. Itu langsung aku pasti akan sesatkan mereka, pasti akan saya giring mereka ke neraka dan seterusnya dan seterusnya. Semua manusia, semua keturunan Nabi Adam, semua diperlakukan seperti itu sama iblis sama setan. Wis ora gagas ayu, ora gagas ganteng. Wis ora gagas kiri, wis sugih kabeh. Semuanya. Tapi setan bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu sing ikhlas. Ikhlas dalam segala hal ibadah. Nek ibadah ikhlas setan wis ora iso ngomong apa. Tapi ini urung ikhlas, setan ganggu. Jangankan kaitan dengan dolim, sholat itu diganggu sama setan, ngono lho. Arab sedekah apa lho sedekah? Setan masuk di situ. Itu kanan, kiri, depan, belakang, sing ora kondur tok. Minal jinnati wan nas ngono lho. Kan setan minal jinnati wan nas kan dari kalangan jin dan manusia kan gitu. Aja disalahke setan ya, bisa jadi jenengan nafsunya juga. Nah, kan gitu. Ya kaitan dengan setan ya kita harus tahu setan itu musuh kita, anggaplah dia sebagai musuh. Oh, malaikat juga, ya nggak bisa ngapa-ngapain, kanan kiri nyatet.
urusane dhewe-dhewe. Tugasku ker nyatet ya nyatet. Tugasnya setan ganggu ya ganggu. Selain itu gini. Sedikit cerita kaitan dengan hadis yang menunjukkan ketika seseorang masuk di kubur, itu kan tanya malaikat. Nilai iso digodo kan ngene. Terus semua akan mendengarkan kecuali manusia. Lah kok ngono? Lah urusannya dewe-dewe servernya beda. Channelnya beda bisa, siji FM, siji AM, bisa tekan, ora gaduh itu bisa. Nah, seperti itu, wis beda. Terus kalau kokokan ayam, kenapa kok ayam berkokok? Itu karena malaikat turun. Kalau ring ikan keledai itu setan kono. Podo-podo munine kewane nek iki mesti iki malaikat mesti. Nek iki kok setan. Lah servernya beda. Jam 1, jam 2 itu ayam berkokok udah. Kenapa? Malaikat turun. Anune dewe-dewe. Ring ikan keledai atau inna angkara aswat la sautul hamir kan gitu. Seburuk-buruk suara itu adalah ringkikan keledai himar. Kok ngono kenapa? Karena ini sampai meringking setan ini ngono. Oke, setan nih ngono lho. Lah terus kan kewan aja bisa membedakan ya, beda no, podo-podo iki muni kok beda. Lah kan nang server beda, tugasnya masing-masing. Emang kok yang filmnya ya, wih aja. Ya ngono ora ene kaitannya ora. Itu semua ya diri kita sendiri. Kita punya hati nurani, kita punya pikiran, punya akal, punya pengalaman, punya mata, telinga, hati, pikiran semua. Itu udah dikasih semuanya sama, tinggal gunakan atau tidak itu aja. Paham ya sini? Ya. Wah, jangan anggap luar biasa. Memang kerjaan setan seperti itu, ya biasa aja kita. Ya kalau sebagai orang beriman ya biasa saja. Kita cari jalan selain jalannya setan mana udah selesai. Cari jalan yang lurus, ikuti jalan yang lurus, setan minggir dhewe pisan. Carane gen setan sing wedi piye? Kaya Umar. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab lewat saat gang, kono nek setan arep papasan, setane minggir. Wedi kres. Wah berarti piye Umar? Sesuai dengan syariat, tegakkan syariat. Amar ma'ruf nahi mungkar ngono carane. Setan minggir dhewe. Ora gagah ngarep dimusuhi apa ora, ora gagah. Setan minggir dhewe. Nah, bisa dipahami sampai sini ya. Supaya setan mikir bagaimana? Ikhlas. Ikhlas, jalankan semua perintah, jauhi larangan, amar ma'ruf nahi mungkar, selesai. Insya Allah itu akan baik untuk kita. Bisa dipahami ya? Monggo barangkali Pak. Masih bentar. Sedikit aja. Kita berbuat zalim pada orang. Apakah kita harus meminta maaf atau meminta maaf kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita? Karena setahu kita kan nanti di akhirat nanti kan orang-orang yang tidak seagama dengan kita itu kan udah nyikir sendiri, sudah ada tahu tempatnya gitu. Nah gitu gimana tuh Ustaz penjelasannya? Iya, kepada orang di luar Islam bagaimana? Kalau mereka tetangga kan kita juga harus baik sama mereka. Kan gitu kan? Harus baik sama mereka. Tapi aja diwaca hadis kita. Hadis liyane ono.
nanti cari hadisnya, boleh percaya boleh tidak. Kalau kamu lewat di satu jalan ada orang yang bukan muslim, pepeten sak mepet-mepete, ngono hadis ini. Ini hadis ngono ki ya. Jadi semua tergantung keadaan. Selagi mereka nggak memusuhi kita, ya kita baik sama mereka. Tapi kalau mereka getol untuk musuhi orang Islam, ada antara orang Islam nggak senang dan seterusnya, kita juga harus tegas sama mereka, singkirkan kalau bisa. Kan mereka juga ada misi kan gitu. Jadi misi mereka pun juga bisa jadi jauhkan kita dari ibadah dan seterusnya. Bikin acara-acara yang ganggu kita sebagai seorang muslim. Misalnya seperti itu, iya. Kalau mereka punya misi seperti itu, kita juga harus punya misi lebih kuat dari itu. Selesai. Ini gitu, tergantung mereka responnya apa. Mereka baik, kita harus baik. Mereka tetangga kita interaksi dengan mereka, kita tetap harus baik. Tapi kalau mereka juga nyelekete, ya juga sosok nyakiti hati kita, ya kita juga harus tegas sama mereka. Jadi ini yang perlu difahami, tergantung keadaan kita. Apakah mereka juga bisa nuntut ketika kita dolimi? Ya jelas bisa jadi nuntut, cuman kan ya kita nggak tahu akhirnya dia masuk Islam enggak. Paham bisa sini? Memang kita tahu mereka akan meninggal dalam keadaan kafir atau Islam. Siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Siapa yang jamin diri kita pasti mati dalam keadaan Islam? Nggak ada. Sehingga kita nggak ada urusan mendolimi dolim itu boleh kepada orang di luar Islam atau enggak ada. Bahkan nanti disebutkan dalam hadis, doa yang mustajab itu adalah doa orang yang terdolimi. Ning kono ora disebut terdolimi sing muslim, orang neng. Orang kafir yang jenengan dolimi, ya dia juga bisa berdoa. Kok mustajab doa nih? Karena dia terdolimi, selesai. Makanya kita harus hati-hati. Mungkin hadis ini ngisoring, jadi hadisnya juga banget maksudnya. Nah, berhubung pertanyaannya banyak banget. Mungkin ini masih berlembar-lembar kaitan dengan dolim ini ya. Masih panjang. Karena memang aturannya juga banyak kaitan dengan ini. Makanya kita harus hati-hati. Bahkan mungkin sebelumnya pernah saya sampaikan kaitan dengan zakat. Mu'ad bin Jabal itu diwanti-wanti sama Nabi. Tahu zakat? Zakat itu kan kalau di zaman Nabi ada amil zakat, suruh keliling pada orang-orang kaya, dihitung hartanya, terus keluarkan diambil zakatnya kan gitu. Memang seperti itu. Mu'ad bin Jabal tugasnya seperti itu ke Yaman, ke kota Yaman. Mu'ad bin Jabal sebelum berangkat diwanti-wanti, kamu memang saya utus untuk ngambil zakat. Zakat itu memang kewajiban mereka, tapi kaitan dengan mereka mengeluarkan atau tidak ya urusan mereka. Jangan dipaksa. Kalaupun ngambil ya seikhlasnya mereka, ikhlasnya ini sing elek-elek ya. Nah ya wis terima selesai. Jadi tugas kita cuman nyampaikan. Setelah itu mereka mau ngasih atau tidak urusan dia. Jangan diambil kamu memaksa. Misalnya harus diambil kambing umur sekian dijiko indukane. Wah bar kuwi ya ning bibit unggul nang bar kuwi. Paham ya sampeyan? Dijiko kalau kita pernah beternak ini ada indukannya misalnya, ini babonnya kudu kok gini, nanti jantannya dari sini misalnya, nanti hasilnya seperti ini dan ini yang menyebabkan gini dan seterusnya. Lalu dijiko indukannya yang ngelarang dewi, ya dia merasa terdolimi kan gitu. Kalau merasa terdolimi dia akan berdoa, padahal kita tugasnya ngambil, ngambil tapi seikhlas mereka ngenya apa bebas. Yang penting sesuai dengan aturan. Nah ini kan seharusnya umur sekian ya, kasih umur seperti itu sesuai dengan kehendak dia.
Jadi ini yang perlu difahami, ditekankan. Paham ya sampai sini ya? Barangkali yang lain silakan. Ayo, saya mau penjelasannya Ustaz. Antara dolim dengan gibah itu saya mendengar itu isinya itu hampir sama Ustaz. Itu perbedaannya gimana? Oh gini, kalau gibah itu kan menyebutkan kejelekan orang lain atau menyampaikan sesuatu, misalnya punya jenengan ceritanya tentang ini, tentang beliau, tak ceritakan. Tapi kalau tak ceritakan, dia nggak seneng kalau saya ceritakan, itu namanya gibah. Itu fakta, iya fakta. Paham ya sampai sini? Menceritakan toh. Jadi gibah itu ngerasani apa? Fakta yang dilakukan oleh si fulan, yang ketika kita ceritakan, kalau itu didengar sama dia nggak seneng, itu namanya gibah. Paham ya sampai sini? Kalau ini kaitannya dengan ngomongan saja. Dan fakta, ini orang fakta itu fitnah jenenge, dudu gibah. Dosane luwih gede. Sing fakta wae bisa jadi nggak seneng diomong. Oke. Misal, kalau seneng, contohnya apa? Kejelekan disampaikan kok seneng. Misalnya kejelekannya jenengan, tak sampaikan di sini, seneng boten? Kalau baik sekalipun juga nggak boleh kok. Ya nanti terkadang memang harus ditutup atau yang lain sebagainya. Itu juga terkadang harus ditutup. Makanya kita jangan semua diomongkan. Bahas orang lain itu kalau bisa jangan. Contohnya monggo. Pak itu biasanya diberi 20.000 ribu. Saya cerita pada orang lain mengenai seseorang. Yeah. Nah, orangnya ini, kemudian ini tadi termasuk gibah atau ya selagi itu fakta dan dia senang, ya tergantung dia senang apa enggak. walaupun baik dia nggak seneng tetap gibah. Tetap gibah. Tetap gibah. Kenapa? Karena bisa jadi disalah gunakan oleh orang lain pengemis liyane. Teko rono ya. Untuk oke bar gue. Nah, nanti gue nah. Oh biasanya kayak ini nih daerah kini Jumat ngobar gue Jumat pengemisnya weh banget. Ya Allah ya Rahman. Kalau dolim berbuat aniaya ini bisa omongan, bisa perbuatan, bisa ngambil harta, bisa apapun, intinya ada orang yang dirugikan. Omongan, misalnya aku ireng atau elek-elek, oh ireng nih ngono. Misalnya fakta ya jenengan fakta. Tapi langsung ngomong kan yo enggak enak loh misalnya. Kan enggak seneng, itu namanya dolim, ngejek jenenge. Paham ya ini? Ya cuman kalau gibah itu cuman kaitan dengan omongan saja. Ngerasani, gibah itu ngerasani. Dolim tak ngampleng. Nah kuwi dolim jenenge. Jelas, nah tergantung keadaan. Yang ngamplengi wong atau bunuh orang atau yang lain sebagainya. Ngapusi kan jane ora kudu ngomong. Ngapusi ngetik manipulasi data udah ngetik tok. Atau hacker ngambil duit ning bank. Gur telepon. Aku gur telepon itu duit tok. Kan caranya ngapusi wong atau ngambil hak orang lain. Kan ada tuh, cuman saya dari misalnya minta data. Terus ngerti ditik, oh kok dikuntek, wah dihapusi wong. Dan seterusnya. Ya jadi seperti itu aja. Bisa dipahami? Ya. Oh.
Gibah ya ora oleh. Ya, intinya kita harus hati-hati. Semua harus dipikir itu baik atau tidak. Ada manfaatnya atau tidak. Manfaat untuk diri kita ada enggak, manfaat untuk orang lain ada enggak. Manfaat dunia ada enggak, manfaat akhirat ada enggak. Itu dilihat. Selagi kita ketika mau melakukan kok mikir itu, insya Allah semua baik. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Karena Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nek gor apik nggo dirinya sendiri itu ya apik. Tapi kalau untuk orang lain lebih banyak manfaatnya untuk orang lain, maka itu lebih baik. Jadi akan lebih baik. Kita jadi baik itu harus. Untuk kita bisa ngasih manfaat untuk orang lain, kita harus baik dulu, usaha baik dulu. Usaha untuk jadi baik, baru kita bisa berbuat baik. Jadi harus dari hati. Kita kalau udah terbiasa berbuat baik untuk diri kita sendiri, kita berikan kebaikan untuk orang lain, insya Allah akan mengenang. Nek berbuat baik ada udang di balik bakwan ada sing enak wae. Di balik batu ada ketok. Nah, misalnya seperti itu kan nggak enak tetepan. Kalau dia udah baik, dia memberi manfaat untuk orang lain, insya Allah diterima juga baik. Jadi seperti itu, monggo. Nah semuanya kita bisa ngasih manfaat untuk orang lain apa silahkan sampaikan. Saya ngomong ya, tak ngomong nih, ngomong waktu kuntek ambane misalnya lu ya. Misalnya aku isoe gur ceramah ngene iki ya wis bar magrib dina iki ya ning kene, sesuk ning kono, Sampai hari ini tadi ditanya, di rumah? Iya, siang tadi tanyanya. Hampir jam 5, setengah 5 saya udah sampai Mojosongo di rumah mertua. Jadi ini ngomah, lah piye jatahku ngisi aku kudu tekan kene kok. Ya Allah, bingung ngapain? Ya, waktu udah habis ini loh. Ya tadi bener di rumah, iya di rumah jam 1, jam 2 tadi tanyanya. Jam 5 udah sampai rumah, setengah 5 sampai rumah saya. Saya udah di sini, udah mau ngisi kajian di sini, udah habis. Ya udah miskomunikasi dan seterusnya. Misalnya seperti itu, ya udah kita manfaatkan, habiskan waktu kita untuk hal yang baik. Kita bisanya ngapain? Dengan tenaga gunakan untuk hal yang baik. Dengan pikiran gunakan hal yang baik. Dengan harta, gunakan harta kita untuk hal yang baik. Ngajak orang lain, pinter ngomong ya ngajak orang lain. Atau yang lain sebagainya, bantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan dan seterusnya, silakan. Kasih manfaat sebanyak-banyaknya. Jangan pelit, ngapain? Kita nggak tahu kapan kita mati. Sedikit Ustaz, nambahi yang tadi Ustaz. Okay. Itu yang saya rasakan, mungkin saya sendiri juga sering. Itu kalau ada resepsi, terus ada hidangannya, itu biasanya spontannya, wah, sopi kasih neng, ya gitu tuh termasuk apa ini? Rasanya biasa terus akhirnya, oh yo sampai rumah pun kadang-kadang mau sopi anu ya, oh, itu gimana termasuk gimana? Apa adanya sebenarnya ya ini teman. Jangan ngapain gitu. Selain itu dalam hati jelas kalau ada makanan nggak boleh mencela makanan, nggak boleh mencela makanan. Fakta, aku ngerti fakta, tapi rasa cerita orang gelem dalen kono. Mula bukone Pak. Awalnya seperti itu di pas resepsi kita makan sedikit langsung taruh sebelah apa aja. Oh sana. Sampai rumah nanti wah aku mau sopir tak makem. Ujung wasin. Jadi beranting. Enggak usah cerita lagi kalau kaitan dengan itu udah diem. Nabi sabda, kalau fakta yang terjadi pada Nabi, kalau Nabi seneng dimakan, nggak seneng seleke, udah gitu toh. Jadi nggak perlu komentar banyak-banyak. Jadi, memang fakta, lata dan seterusnya jangan di itu namanya ghibah dan seterusnya. Nah, termasuk ghibah. Iya betul.
Oh iya Mas. Nah ya itu. Kita harus hati-hati. Makanya lihat manfaatnya. Ada manfaat lanjut, nggak ada manfaat selesai. Nah gitu aja. Bahkan dalam hadis gini disebutkan, kalau kita benci seseorang karena dia melakukan kejelekan dan kita merasa bangga dengan diri kita bisa menjauhi itu, Allah akan menggantikan keadaan. Kita nggak mungkin mati kecuali kejelekan itu tadi akan balik pada diri kita. Artinya ada itu. Kita harus hati-hati. Makanya jangan sombong. Jangan sombong. Kita ngono kuwi titenan gantian kowe. Pas digawe ngono kuwi. Titenono wis. Itu Allah yang menjadikan seperti itu. Wis tak kok iso ngene piye? Lah jenenge sing gawe Allah ngatain. Salah atau keliru atau apa? Mungkin kita nggak berbuat salah, tapi orang lain yang menyebabkan kita jelek ya karena bisa jadi seperti itu. Makanya kalau ada orang melakukan kejelekan, jangan kita benci itu dan kita merasa sombong bisa menjauhi itu. Oh jangan sombong di situ. Karena dalam hadis disebutkan kamu nggak mungkin mati kecuali kamu akan melakukan seperti itu dan akan dijelekkan sama seperti yang kamu lakukan itu tadi. Kamu menjelekkan orang lain lah, kamu akan dijelekkan orang lain. Dalam hadis seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Kita sekarang bisa seperti ini bukan karena diri kita, tapi karena Allah. Kita bisa seperti ini kita karena bantuan dari Allah. Orang lain mungkin nurung ngaji atau ngaji bolong-bolong ini pas oke, alhamdulillah. Sesuk pasarane ndi ora nang aja ngono sesuk gentian kowe yakin. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalil enggak. Dengan berbagai dalil atau yang lain sebagainya jangan. Kita jangan sombong, jangan apa. Enggak ada yang bisa kita sombongkan sama sekali dari diri kita ini. Kita udah baik, udah bisa memberi manfaat orang lain. Syukuri itu, lanjutkan kebaikan itu. Ada orang berbuat jelek, ya udah itu kejelekan dia, urusan dia. Kita nggak perlu. Bahkan terkadang hidup yang enak itu justru kita harus tutup telinga dari kejadian sekitar kita. Kita nggak tahu itu terkadang malah lebih baik daripada kita tahu, gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita tahu justru nanti kita nafsu kita, setan itu masuknya terlalu tipis banget. Ya tadi kaitan dengan setan tadi membisikkan dan seterusnya. Kita harus hati-hati. Nah, karena ya dikatakan karma itu berjalan ya bisa jadi ya. Istilahnya seperti itu. Nah, dalam Islam pun juga seperti itu kok. Nah, kita harus hati-hati. Itu aja. Kita minta sama Allah untuk lancaran dalam beribadah, dalam hal yang baik, jauhi maksiat dan seterusnya. Minta sama Allah, perbanyak doa sama Allah. Yang penting jalankan, yang nggak penting tinggalkan. Bermanfaat lanjut, nggak bermanfaat singkirkan, selesai. Bahkan teman-teman disuruh diri itu teman-teman tuh, nggak penting, nggak usah banyak-banyak duduk sama dia. Jadi kalau memang ada manfaatnya lanjut, nggak ada ngapain? Duduk reneng manfaatnya belas, jangan. Cari yang ada manfaatnya. Insya Allah semuanya akan tambah baik dan meninggal dunia dalam keadaan baik. Ya, dan akhirnya kita bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.